5111. Wilayah penguasa wilayah Kongchan terletak di dunia semesta yang mati. Sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah yang besar berdiri menjulang di seluruh dunia semesta. Selama bertahun-tahun, kekuatan sarang tinta hitam telah menyelimuti keseluruhan dunia semesta. Ada lebih dari 1 juta anggota klan tinta hitam yang tinggal di sini, jauh lebih makmur daripada wilayah Black Abyss. Para elit wilayah telah dipimpin oleh penguasa wilayah Kongchan untuk menghadapi pasukan ras manusia. Meskipun masih ada beberapa tuan feodal yang tersisa, kebanyakan dari mereka adalah klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah. Selama beberapa hari terakhir, klan tinta hitam di wilayah Kongchan berada dalam keadaan panik. Sebuah desas-desus telah menyebar dari suatu tempat bahwa seorang manusia bernama Yang Kai saat ini sedang membantai jalannya melalui Twilight King Domain dan telah menghancurkan 2 sarang tinta hitam kelas Lord Territory. Dan posisinya saat ini adalah wilayah Kongchan. Target berikutnya adalah sarang tinta hitam teritori Lord Kongchan. Sebagian besar klan tinta hitam tidak percaya rumor ini. Dalam pemahaman mereka, meskipun ras manusia kuat dan ulet, karena mereka tidak dapat menahan korosi dari kekuatan tinta, mereka hanya bisa bersembunyi di celah gunung yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi serangan pasukan klan tinta hitam, mereka hanya bisa membela diri. Jadi bagaimana mungkin mereka menyerang pedalaman klan tinta hitam dan menghancurkan sarang tinta hitam tuan wilayah? Tidak sampai suatu hari, ketika raksasa 3000 zang yang ditutupi sisik emas tiba-tiba muncul, tekanannya yang mengerikan menyebabkan banyak klan tinta pangkat tinggi dan pangkat rendah gemetar ketakutan. Ini belum semuanya, cakar makhluk raksasa yang belum pernah muncul sebelumnya ini sebenarnya memegang tombak panjang 1000 zang. Makhluk besar ini turun dari langit dan menyapukan tombaknya ke arah sarang tinta hitam penguasa wilayah. Itu hanya satu pukulan. Dengan satu pukulan, sarang tinta hitam yang telah berdiri tegak di wilayah ini selama puluhan ribu tahun, melahirkan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan memberikan perlindungan kepada semua klan tinta hitam telah dipotong menjadi 2. Dengan runtuhnya sarang tinta hitam, gelombang tebal kekuatan tinta mulai menyebar, menyebabkan semua anggota klan tinta hitam di wilayah Kongchan panik. Tuan feodal yang menjaga tempat ini dengan cepat naik ke langit untuk menemui musuh, tetapi dibandingkan dengan ras manusia yang berukuran besar, klan tinta hitam sekecil semut di depan makhluk sebesar itu. Raksasa yang menakutkan itu bahkan tidak melirik raja feodal, hanya membuka mulutnya dan menyemburkan api yang menakutkan. Dalam sekejap mata, aura klan tinta hitam layu satu demi satu, dan wilayah Kongchan dilalap lautan api. Tidak diketahui berapa banyak anggota klan tinta hitam yang mati karena hal ini. Raksasa yang menakutkan itu mengayunkan tubuhnya saat terbang di atas wilayah itu, menuai kehidupan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya kemanapun ia pergi. Tidak hanya itu, cakar raksasanya juga menyambar sejumlah toko yang penuh dengan persediaan. Setiap kali meraih sebuah toko, itu akan menghilang. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, seluruh wilayah Kongchan dipenuhi dengan gunungan mayat dan lautan darah. Para kultivator klan tinta hitam mulai melawan saat mereka meluncurkan rentetan serangan ke arah monster raksasa itu. Pada awalnya, serangan itu tampaknya tidak memiliki efek apapun, tetapi segera menyebabkan monster raksasa itu melolong kesakitan saat darah memercik. Pertempuran ini tidak berlangsung lama, hanya setengah jam telah berlalu sejak monster mengerikan itu muncul dan dipaksa mundur. Namun, dalam setengah jam ini, puluhan ribu kultivator klan tinta hitam telah jatuh, dan seluruh wilayah Kongchan telah menjadi puing-puing. Hilangnya tenaga kerja dan pasokan sulit diperkirakan. Apa yang membuat klan tinta hitam merasa paling putus asa adalah bahwa sarang tinta hitam penguasa wilayah Kongchan telah dihancurkan. Ini adalah dasar dari klan tinta hitam. Dapat dikatakan bahwa hampir semua dari jutaan klan tinta hitam yang tinggal di sini lahir dari sarang tinta hitam ini. Bagi klan tinta hitam ini, sarang tinta hitam dari penguasa wilayah Kongchan memiliki makna yang luar biasa dan merupakan simbol keberadaan mereka. Tapi sekarang, sarang tinta hitam ini sebenarnya telah dihancurkan. Meskipun masih memiliki vitalitas, setelah dipotong setengah oleh monster raksasa itu, sarang tinta hitam menjadi layu tidak dapat dihindari, dan tak lama kemudian, itu akan benar-benar layu dan mati. Banyak klan tinta hitam dipenuhi dengan kemarahan yang benar, berteriak-teriak untuk membalas dendam pada monster raksasa ini, tetapi di mana mereka dapat menemukan jejaknya. Setelah melarikan diri dari pengepungan, tiba-tiba menghilang. Selain itu, karena sarang tinta hitam dari tuan wilayah Kongchan telah dihancurkan, semua sarang tinta hitam kelas tuan feodal yang lahir dari sarang tinta hitam wilayah Kongchan juga telah dihancurkan, mengakibatkan runtuhnya jaringan intelijen mereka, membuatnya tidak mungkin bagi mereka untuk mengirimkan informasi apapun. Pada saat ini, Yang Kai bersembunyi di awan tinta hitam, diam-diam menyembuhkan luka-lukanya.
Di masa lalu, ketika dia memulihkan diri, dia gelisah, takut Black Abyss akan mengejarnya, tetapi sekarang dia tidak begitu khawatir. Di medan perang yang aneh itu, wasiat Black Abyss telah terluka parah olehnya, dan jiwa ilahinya telah sangat rusak. Orang ini mungkin seperti dia sekarang, bersembunyi di suatu tempat untuk menyembuhkan diri, jadi bagaimana dia bisa berani mencari masalah dengannya? Akan lebih baik jika dia tidak menemukannya. Tanpa penguasa wilayah, dengan kekuatan yang Kai saat ini, tidak peduli berapa banyak klan tinta hitam yang dia temui, mereka tidak akan dapat menimbulkan ancaman. Dengan situasi klan tinta hitam saat ini, keberadaannya seperti naga banjir memasuki laut, harimau ganas turun gunung, tak terbendung. Beberapa hari kemudian, Yang Kai bergegas keluar dari awan tinta hitam dan menuju ke arah tertentu. Meskipun dia bertemu dengan beberapa kultivator klan tinta hitam di sepanjang jalan, mereka bukan lawannya dan semuanya terbunuh. Beberapa hari kemudian, dia tiba di wilayah penguasa wilayah lain. Dia telah menghancurkan 3 sarang tinta hitam kelas tuan wilayah secara berurutan, jadi klan tinta hitam jelas telah mengetahui rencananya dan tahu bahwa dia secara khusus menargetkan sarang tinta hitam tuan wilayah. Karena itu, perlawanan kali ini sangat sengit. Yang Kai baru saja mengungkapkan bentuk naganya ketika tuan feodal yang telah berbaring dalam penyergapan bergegas maju. Setidaknya ada 3 atau 400 dari mereka. Meskipun Yang Kai telah berubah menjadi naga raksasa, dia masih terkejut. Meskipun dia kuat dan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari tuan wilayah, dia masih tidak bisa mengalahkan 3 atau 400 tuan feodal. Yang Kai tidak tahu wilayah mana tuan wilayah ini, tetapi dari kelihatannya, jelas bahwa semua tuan tanah yang telah ditinggalkan oleh tuan wilayah berkumpul di sini. Tidak heran dia tidak menemui perlawanan apapun ketika dia pergi ke sarang tinta hitam kelas Lord wilayah untuk menyelidiki. Jadi mereka menunggunya di sini. Setelah ragu sejenak, Yang Kai bergegas menuju kelompok tuan feodal. Banyak tuan feodal jelas tidak menyangka Yang Kai begitu galak, melihat monster raksasa menakutkan yang panjangnya lebih dari 3000 zang mendekati mereka dengan tombak raksasa di tangannya. Banyak dari mereka secara naluriah memilih untuk menghindar. Tubuh besar naga raksasa itu melewati tengah-tengah tuan feodal, dan di bawah serangan yang kuat, darah naga dan sisik naga terbang kemana-mana, meskipun beberapa tuan feodal yang malang dipukul oleh tombak naga Asure dan langsung mati, dibandingkan dengan jumlah tuan feodal, itu bukan masalah besar. Namun, Yang Kai hanya perlu menerobos blokade mereka, sepenuhnya mengabaikan pemboman tuan feodal di belakangnya saat tombak naga Azure menyapu sarang tinta hitam tuan wilayah yang berdiri di tanah. Setelah bertarung dengan klan tinta hitam untuk waktu yang lama, Yang Kai juga menemukan betapa rapuhnya sarang tinta hitam. Sarang tinta hitam sendiri tidak memiliki kemampuan pertahanan, jadi belum lagi berubah menjadi naga raksasa dan menggunakan tombak naga Asure. Bahkan jika dia dalam bentuk manusia, dia dapat dengan mudah menghancurkan sarang tinta hitam. Karena itu, dia tidak perlu bertarung dengan tuan feodal ini, tujuannya adalah untuk menghancurkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah. Dengan tubuh naga raksasa dan tombak naga Asure raksasa, dia mampu menampilkan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Dengan satu serangan tombak, sarang tinta hitam terpotong menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Yang Kai bahkan tidak melirik mereka saat dia terbang di atas kota yang ramai dan meludahkan napas naganya, menyebabkan klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya kehilangan nyawa mereka. Di belakangnya, beberapa ratus tuan feodal mengejarnya dengan sekuat tenaga, sesekali meluncurkan serangan sengit dalam upaya untuk membunuhnya. Meskipun Yang Kai mencoba yang terbaik untuk menghindar, kelemahan fisiknya yang besar terungkap pada saat ini. Semua serangan mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia gemetar dan mengaum. Dalam keadaan ini, merampok tempat ini tidak mungkin lagi, dan penundaan apapun dapat memperburuk lukanya. Meskipun dia merasa sangat disayangkan, tujuan utamanya telah tercapai, jadi Yang Kai tidak ragu-ragu dan terbang melintasi kota menuju langit. Tuan feodal masih mengejarnya, tetapi setelah Yang Kai menarik tubuh naganya dan berubah menjadi bentuk manusianya, mengaktifkan hukum luar angkasa beberapa kali, dia menghilang. Melihat bahwa pencarian mereka tidak membuahkan hasil, para tuan feodal tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat ke belakang, sarang tinta hitam kelas tuan wilayah telah dihancurkan, dan wilayah mereka dalam keadaan kacau. Meskipun mereka telah menyebabkan tingkat kerusakan tertentu pada naga raksasa itu, mereka belum berhasil menangkapnya sepenuhnya, membiarkannya melarikan diri. Sarang tinta hitam kelas tuan wilayah lain telah dihancurkan, dan semua klan tinta hitam di domain Raja Twilight sekarang menghadapi musuh besar. Tidak ada yang tahu kapan Yang Kai akan muncul lagi dan menyerang sarang tinta hitam tuan wilayah berikutnya. Tidak ada yang tahu sarang tinta hitam kelas Lord wilayah mana yang akan dia targetkan selanjutnya. Dari pengalaman mereka sebelumnya dengan Yang Kai,
Bahkan jika beberapa ratus tuan feodal bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghentikan tekadnya untuk menghancurkan sarang tinta hitam. Bukan karena ratusan tuan feodal ini tidak bisa mengalahkan Yang Kai, tetapi yang paling penting, orang ini tidak banyak bertengkar dengan tuan feodal. Mengandalkan tubuh naga raksasanya, dia menyerbu melalui blokade tuan feodal dan langsung menuju sarang tinta hitam, bahkan tuan feodal tidak bisa menghentikannya. Sekarang, tuan kerajaan dan beberapa tuan wilayah bertarung dengan leluhur tua jalur Yin Yang, dan tuan wilayah Black Abyss tidak bisa ditemukan dimanapun. Bahkan jika tuan feodal ingin menemukan seseorang untuk mengelola situasi, mereka tidak bisa. Seluruh Twilight King Domain dapat dikatakan sebagai sekelompok naga tanpa pemimpin. Saat ini, yang bisa dilakukan oleh Raja Feodal hanyalah berkumpul di sekitar sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah mereka masing-masing, dan diam-diam mengamati situasinya, bersiap untuk menghadapi serangan mendadak Yang Kai setiap saat, berharap suatu hari mereka dapat mencegatnya dan membunuhnya di tempat. Saat ini, di Twilight King Domain, setiap sarang tinta hitam tingkat Lord wilayah dikelilingi oleh ratusan tuan feodal, dan sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah yang masih hidup terus-menerus bertukar informasi tentang gerakan Yang Kai. Secara khusus, beberapa wilayah penguasa wilayah terdekat yang berdekatan dengan sarang tinta hitam yang dihancurkan terakhir kali adalah perhatian terpenting dari klan tinta hitam. Jika tebakan mereka benar, target Yang Kai berikutnya adalah salah satu dari beberapa sarang tinta hitam kelas tuan wilayah ini. Oleh karena itu, di wilayah tuan wilayah ini, klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya telah dikirim untuk mencari keberadaan Yang Kai. Seiring berjalannya waktu, Yang Kai masih hilang, dan tekanan pada klan tinta hitam meningkat. Karena dari pengalaman mereka sebelumnya, setiap kali Yang Kai menghancurkan sarang tinta hitam, dia akan berbaring untuk jangka waktu tertentu, dan ketika dia muncul kembali, dia pasti akan menyebabkan badai berdarah. 5112. Klan tinta hitam berspekulasi bahwa Yang Kai seharusnya memulihkan diri saat dia berada di pengasingan. Lagi pula, setiap kali dia muncul, dia akan terluka, tetapi itu tidak akan lama. Manusia bernama Yang Kai ini tampaknya memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat, jadi tidak peduli seberapa serius lukanya, dia akan dapat pulih dalam waktu setengah bulan. Menurut informasi yang diungkapkan oleh murid tinta hitam, kemampuan regeneratif semacam ini harus sangat terkait dengan garis keturunan klan naga, dan kemampuan regeneratif klan naga sangat kuat. Setengah bulan kemudian, Yang Kai muncul lagi, dan seperti spekulasi klan tinta hitam, dia muncul di wilayah tetangga dekat sarang tinta hitam penguasa wilayah yang hancur. Meskipun ratusan tuan feodal telah berbaring di penyergapan di sana, dan bahkan dengan bantuan murid tinta hitam, mereka masih tidak dapat menahan serangan naga panjang 3000 zang. Sama seperti terakhir kali, naga raksasa menghancurkan sarang tinta hitam dan pertempuran pecah, meskipun dia terluka parah, dia masih berhasil melarikan diri dan menghilang. Sarang tinta hitam tuan wilayah lain telah dihancurkan. Untuk sementara waktu, pihak klan tinta hitam dipenuhi dengan kebencian, dan penghancuran sarang tinta hitam menyebabkan semua klan tinta hitam bersatu melawan musuh bersama. Banyak tuan feodal diam-diam bersumpah untuk membunuh Yang Kai dan membalas rasa malu mereka sebelumnya. Seluruh kekosongan dipenuhi dengan klan tinta hitam yang mencari Yang Kai, membuatnya sulit untuk disembuhkan. Meski begitu, setiap 10 hari atau setengah bulan, masih akan ada sarang tinta hitam penguasa wilayah yang dihancurkan oleh Yang Kai, menghadapi kekuatan kekerasan naga raksasa yang telah dia ubah. Klan tinta hitam, yang tidak memiliki tuan yang kuat, tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Pada hari ini, ketika Yang Kai sekali lagi berubah menjadi naga raksasa dan turun ke wilayah penguasa wilayah, 5 atau 600 raja feodal tiba-tiba muncul di depannya. Meskipun Yang Kai telah mendapatkan beberapa manfaat dari pertempuran sengit ini, pada akhirnya, karena penghalangnya terlalu besar, dia tidak dapat mendekati sarang tinta hitam. Di bawah pengepungan ratusan tuan feodal, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya, atau dia kemungkinan besar akan gagal total. Tanpa pilihan lain, Yang Kai hanya bisa mundur sementara. Sudah hampir setengah tahun sejak Yang Kai menghancurkan sarang tinta hitam penguasa wilayah pertama, dan selama waktu ini, dia telah menghancurkan setidaknya 10 di antaranya. Di masa lalu, bahkan jika tuan feodal klan tinta hitam menggunakan semua kekuatan mereka, mereka masih akan kesulitan untuk menghentikannya, tetapi hari ini, dia benar-benar kembali dengan tangan kosong. Melihat naga raksasa itu berbalik dan melarikan diri, banyak tuan feodal bersemangat, beberapa dari mereka bahkan berani mengejarnya, tetapi pada akhirnya, Yang Kai berhasil melarikan diri.
Meskipun mereka tidak dapat menangkap Yang Kai, ini adalah kemenangan pertama yang dihadapi Raja Feodal Klan Tinta Hitam melawan Yang Kai. Dengan kerja keras dan usaha mereka, mereka telah berhasil mengamankan sarang tinta hitam penguasa wilayah yang telah dilihat oleh Yang Kai. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan tinta hitam dan patut dirayakan. Dibandingkan dengan perayaan klan tinta hitam, Yang Kai sangat tidak senang. Selama periode waktu terakhir ini, dia telah mengambil tindakan berulang kali, meskipun dia telah menghancurkan banyak sarang tinta hitam tuan wilayah dan membunuh banyak tuan feodal. Dia juga merasa bahwa semakin dia bertarung, perlawanan yang dia temui menjadi lebih besar. Mengesampingkan yang lainnya, jumlah tuan feodal yang dia hadapi setiap kali meningkat. Selain itu, banyak dari tuan feodal ini tampak agak akrab, dengan kata lain, ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat mereka. Merenung sejenak, Yang Kai dengan cepat menyadari bahwa tuan feodal yang tampak akrab ini adalah bala bantuan dari wilayah lain. Tujuannya jelas, untuk menghancurkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah. Sebuah wilayah yang dicakup oleh sarang tinta hitam kelas tuan wilayah seringkali memiliki 3 atau 400 tuan feodal berkumpul untuk menjaganya. Setelah dihancurkan olehnya, tuan feodal ini akan memperkuat sarang tinta hitam di dekatnya. Itulah mengapa dia bertemu begitu banyak tuan feodal hari ini. Begitu banyak yang akrab, yang semuanya telah dia lawan sebelumnya. Jika itu masalahnya, karena jumlah sarang tinta hitam yang dia hancurkan meningkat, perlawanan yang akan dia hadapi di masa depan pasti akan menjadi lebih besar. Hari ini, dia telah gagal, bagaimanapun, 5 atau 600 tuan feodal telah mempertaruhkan hidup mereka untuk melawannya, jadi bahkan jika dia berubah menjadi naga raksasa, dia tidak akan bisa menerobos. Sebaliknya, tubuhnya penuh dengan luka. Dari kelihatannya, game ini akan segera berakhir, jika dia terus memaksa masuk, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Untungnya, dia telah menghancurkan banyak sarang tinta hitam tuan wilayah dan melukai yayasan klan tinta hitam. Dia juga telah menjarah beberapa wilayah penguasa wilayah dan membunuh klan tinta hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hasil semacam ini sangat bermanfaat. Meskipun dia tidak mau, Yang Kai masih memutuskan untuk mundur. Dia yakin bahwa setelah kekacauan yang dia sebabkan, klan tinta hitam dari Twilight King Domain akan menderita kerugian besar dan tidak akan dapat pulih sepenuhnya selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Lupakan semua yang lain, hanya sarang tinta hitam kelas Lord yang hancur dan beberapa lusin kali lebih banyak penghancuran sarang tinta hitam kelas Raja Feodal sudah cukup untuk membuat klan tinta hitam merasa sakit. Mengambil keputusan, Yang Kai diam-diam mulai sembuh. Perjalanan pulang ini ditakdirkan untuk tidak damai, belum lagi fakta bahwa dia pasti akan bertemu dengan klan tinta hitam di sepanjang jalan, bahkan pasukan klan tinta hitam di luar jalur Yin yang adalah masalah baginya. Beberapa hari kemudian, Yang Kai, yang sedang menyembuhkan luka-lukanya, tiba-tiba berpikir dan berubah menjadi avatarnya di alam semesta kecil. Ini adalah tempat yang indah yang dipenuhi dengan pegunungan dan air yang jernih. 300 penyuling artefak yang telah direkrut Yang Kai ke dalam alam semesta kecilnya telah ditempatkan di sini, tetapi meskipun mereka telah ditempatkan di sini, mereka tidak dapat melakukan apa-apa selain bermeditasi. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta kecil Yang Kai, jika mereka menggunakan kekuatan dunia mereka sesuka hati, itu hanya akan menambah beban Yang Kai dan bahkan mencemari kekuatannya sendiri. Semua orang secara alami memahami hal ini, jadi mereka tetap diam beberapa hari terakhir ini, tidak melakukan apa-apa. Namun, setelah sekian lama, mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar, dan Yang Kai tidak berniat membiarkan mereka keluar. Wu Xinghe dan yang lainnya tidak bisa tidak mengkhawatirkan situasi Yang Kai, jadi mereka ingin bertanya kepadanya tentang hal itu. Oleh karena itu, ketika avatar Yang Kai muncul, Wu Xinghe dan yang lainnya segera berkumpul di sekelilingnya. Kakak senior, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Yang Kai bertanya. Wu Xinghe bertanya, saudara muda Yang, apakah kita belum kembali ke celah? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum kembali ke celah, saya mengalami sedikit kecelakaan, kami masih berada di pedalaman klan tinta hitam. Petik 2. Masih di pedalaman klan tinta hitam. Guan Ning terkejut. Wang Xibo juga bertanya dengan prihatin, apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa kami bantu? Petik 2. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, pedalaman klan tinta hitam dipenuhi dengan awan tinta hitam, jadi sebaiknya Anda tidak keluar, jangan sampai Anda terkontaminasi oleh pasukan tinta. Petik 2. Bagaimanapun, Wu Xinghe dan yang lainnya telah memutuskan kultivasi mereka sendiri dan jatuh dari Orde ke-7 ke Orde ke-6, memungkinkan Yang Kai untuk menyerap mereka ke dalam alam semesta kecilnya. Sekarang nilai mereka telah jatuh dan alam semesta kecil mereka tidak lengkap,
bahkan lebih mudah bagi mereka untuk terkorosi oleh kekuatan tinta. Adapun penyuling artefak lainnya, mereka tidak dapat diandalkan, tingkat kultivasi mereka hanya orde kelima atau keenam. Adapun kecelakaan seperti apa yang saya temui, itu bukan masalah besar, hanya saja saya telah menghancurkan sarang tinta hitam klan tinta hitam baru-baru ini. Yang Kai hanya menjelaskan apa yang telah dia lakukan baru-baru ini, bukan karena dia ingin mengambil pujian untuk itu, tetapi karena dia mengerti bahwa penyuling artefak ini telah tinggal di alam semesta kecilnya selama ini dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Jadi mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman, jadi dia hanya menjelaskan tindakannya baru-baru ini kepada mereka, memberitahu mereka bahwa itu bukan karena dia tidak bisa kembali ke celah, tetapi dia tidak ingin kembali. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Kai telah sendirian menghancurkan begitu banyak sarang tinta hitam tuan wilayah dan membunuh begitu banyak master klan tinta hitam, banyak penyuling artefak tercengang. Secara naluriah, mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, Yang Kai hanyalah Orde ke-7, meskipun bagian belakang klan tinta hitam kosong, bahkan jika Orde ke-8 mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun, mereka juga tahu bahwa Yang Kai tidak perlu menipu mereka, dengan kata lain, hal-hal ini sudah terjadi. Wu Xinghe dan yang lainnya semua terkejut dan terkesan. Setelah waktu yang lama, Wu Xinghe kembali ke akal sehatnya dan bertanya, "Saudara muda, apakah Anda mengatakan bahwa jika sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah dihancurkan, semua sarang anak yang berasal darinya akan layu?" Petik 2. Yang Kai mengangguk, "Ya." Wu Xinghe dengan cepat menghitung, satu sarang tinta hitam tingkat tuan wilayah terhubung ke setidaknya 100 sarang tinta hitam tingkat tuan feodal. Jika itu masalahnya, bukankah akan ada ratusan atau bahkan ribuan dari mereka yang dihancurkan? Mungkin. Semua orang terkesiap. Wang Xibo bertanya dengan suara gemetar, "Kamu juga melukai Black Abyss?" Petik 2. Yang Kai sedikit mengangguk, orang itu bersaing denganku dalam hal Divine Soul Power, tapi dia tidak tahu bahwa aku memiliki Soul Warming Lotus untuk melindungiku, jadi bisa dikatakan bahwa dia telah menemukan lawan yang salah. Sayangnya, meskipun jiwa ilahinya terluka parah, saya tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang, jadi saya tidak dapat menemukannya, kalau tidak, aku mungkin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Petik 2. Teratai pemanasan jiwa, Wu Xinghe menghela nafas, dia secara alami telah mendengar tentang harta tertinggi ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa satu-satunya harta tertinggi di dunia ini sebenarnya ada di tangan Yang Kai. Dengan perlindungan lotus pemanasan jiwa, kehilangan Black Abyss bukanlah hal yang tidak wajar. Singkatnya, klan tinta hitam telah menderita kerugian besar baru-baru ini, tetapi sekarang karena tuan feodal klan tinta hitam semuanya ditempatkan di dekat sarang tinta hitam tuan wilayah, saya tidak dapat lagi dengan mudah menghancurkan mereka, jadi inilah saatnya untuk kembali. Petik 2. Mendengar ini, Wu Xinghe mengangguk, "Saudara muda, lebih penting bagimu untuk melindungi dirimu sendiri, karena Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar di Orde ke-7. Di masa depan ketika Anda menerobos ke Orde ke-8, Anda pasti akan menjadi pilar ras manusia kami, jadi tidak boleh ada kecelakaan." Petik 2. Yang Kai dengan rendah hati menjawab, "Kakak senior terlalu baik. Jika kamu menemukan Black Abyss, seberapa yakin kamu dalam membunuhnya?" Wang Xibo tiba-tiba bertanya. Yang Kai merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, tetapi jiwa ilahi Black Abyss rusak, jadi kekuatannya pasti sangat rusak. Jika saya benar-benar bertemu dengannya, peluang saya untuk membunuhnya cukup tinggi." "Mengapa kakak senior Wang menanyakan ini?" Petik 2. Wang Xibo ragu-ragu. Hati Yang Kai melonjak, apakah kakak senior Wang punya cara untuk menemukan Black Abyss? Petik 2. Wang Xibo tetap diam. Namun, penampilannya saat ini sudah menjelaskan masalahnya, jadi Yang Kai segera berkata, "Jika kakak senior Wang benar-benar punya cara, mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang itu? Meskipun saya menghancurkan banyak sarang tinta hitam kelas tuan wilayah, menyebabkan klan tinta hitam menderita kerugian besar, sarang tinta hitam masih dapat ditetaskan. Hanya perlu waktu dan usaha untuk beroperasi, tetapi jika ada kesempatan untuk membunuh Black Abyss, itu akan berbeda. Kekuatan Black Abyss dapat menempati peringkat 5 besar di antara semua penguasa wilayah di bawah Raja Kerajaan Twilight. Nilai satu Black Abyss jauh melebihi 10 Feudal Lord, jadi membunuh Black Abyss pasti akan menjadi pukulan berat bagi klan tinta hitam." Wang Xibo menghela nafas, "Aku tidak berani mengatakan aku pasti bisa menemukannya, tapi aku bisa mencobanya." Mata Yang Kai berbinar, "Tolong jelaskan." Wang Xibo berkata, "Black Abyss memiliki artefak pelindung yang aku sempurnakan." 5113. Yang Kai dengan hati-hati memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba bereaksi, "Gelang itu.
Yang Kai secara alami tahu bahwa Black Abyss memiliki gelang di lengan kanannya. Bagaimanapun, dia telah melakukan kontak dengan Black Abyss berkali-kali sebelumnya, meskipun dia tahu bahwa itu adalah harta yang ditempa oleh penyuling artefak ras manusia, dia tidak menyangka itu akan disempurnakan oleh Wang Xibo. Benar saja, Wang Xibo mengangguk dan berkata, benar, itu gelang itu, ketika Black Abyss menemukan saya dan meminta saya untuk membantu memperbaiki artefak pelindung, saya menyesuaikannya untuknya. Meski kekuatan pertahanan item ini tidak terlalu kuat, namun juga tidak lemah, jadi mungkin bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis, karena saudara junior telah melihatnya sebelumnya, itu berarti dia memakainya setiap saat. Petik 2. Yang Kai mengangguk, memang. Itu mudah. Wang Xibo tersenyum dan berkata, saudara muda juga merupakan penyuling artefak, jadi Anda harus tahu bahwa sebagian besar penyuling artefak seperti kita memiliki kebiasaan. Kami suka meninggalkan tanda khusus atau hal-hal lain dalam hal-hal yang kami saring untuk menunjukkan bahwa ini adalah karya kami. Yang Kai secara alami memahami hal ini, dan seperti yang dikatakan Wang Xibo, banyak penyuling artefak memiliki kebiasaan meninggalkan tanda unik mereka sendiri pada artefak yang mereka perbaiki. Tentu saja, tidak setiap artefak akan meninggalkan bekas, hanya di antara artefak yang mereka anggap berkualitas tinggi. Pada tahun-tahun awal, artefak refiner telah melakukan ini terutama untuk mempromosikan reputasi mereka sendiri, dan artefak dengan tanda unik dari Grandmaster Artifact Refiner juga akan naik harganya. Tanda unik ini terkadang terlihat jelas dan terkadang tersembunyi, adapun bagaimana itu digunakan, itu akan tergantung pada mood dari artefak refiner. Sebenarnya, Yang Kai telah melakukan hal semacam ini sebelumnya, tetapi apa yang dia tinggalkan bukanlah segel yang unik, tetapi segel yang tersembunyi. Setiap artefak yang disempurnakan untuk Tuan Feodal Klan Tinta Hitam memiliki segel tersembunyi ini, ketika dia membunuh Zagu, dia dengan mudah mengaktifkan segel ini, menyebabkan pelindung setengah tubuh Zagu kehilangan semua kemampuan pertahanannya, yang mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Wang Xibo, Yang Kai segera mengerti, apakah ada tanda yang ditinggalkan oleh kakak senior Wang di gelang itu. Petik 2. Betul sekali. Wang Xibo mengangguk, gelang yang telah dia sempurnakan untuk Black Abyss saat itu tidak diragukan lagi adalah artefak yang berharga, itulah sebabnya dia meninggalkan tanda uniknya sendiri. Saya dapat memperbaiki artefak kecil lainnya untuk melacak lokasi tanda saya, mungkin kita bisa menggunakannya untuk menemukan di mana Black Abyss bersembunyi, tetapi jika Black Abyss bersembunyi di alam rahasia atau terlalu jauh, kita tidak akan bisa menemukannya. Petik 2. Bersembunyi di alam rahasia berarti mereka tidak berada di dunia yang sama, jadi secara alami tidak mungkin menemukannya, karena mereka terlalu jauh, mereka tidak dapat merasakan lokasi dari tanda tersebut. Namun, ini sudah pantas untuk dicoba, jadi Yang Kai segera berkata, karena itu masalahnya, saya harap kakak senior Wang dapat membantu saya, jika mungkin kita mungkin dapat membunuh Black Abyss. Jika kami tidak dapat menemukannya, kami akan kembali ke celah. Wang Xibo tentu saja setuju. Namun, di alam semesta kecil Yang Kai, dia tidak dapat dengan bebas menggunakan kekuatannya, jadi Yang Kai hanya bisa menemukan tempat yang cocok untuk menetap. Untungnya, ada banyak alam rahasia di pedalaman klan Tinta Hitam. Ketika Yang Kai membuat keributan besar sebelumnya, dia telah menemukan banyak pintu masuk tersembunyi ke alam rahasia ini, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelajahinya, jadi tidak sulit baginya untuk menemukannya sekarang. Setelah upaya hanya sehari, Yang Kai telah berhasil menemukan alam rahasia, membuka pintu, dan membiarkan Wang Xibo keluar dari alam semesta kecilnya, lalu menyiapkan semua peralatan yang diperlukan untuknya. Memperbaiki artefak ini bukanlah tugas yang sulit, dan setelah beberapa hari, Yang Kai melepaskan Wu Xinghe dan yang lainnya untuk melindungi sekitarnya sementara dia masuk lebih dalam ke alam rahasia untuk melihat apakah ada bahaya. Jika ada ramuan berharga atau buah roh profound female di sini, dia bisa memetiknya. Saat menjelajahi alam rahasia, Yang Kai juga mempertimbangkan tempat persembunyian Black Abyss. Meskipun Wang Xibo mampu memperbaiki artefak untuk menemukannya, jika terlalu jauh, itu tidak akan ada gunanya, jadi dia harus menentukan perkiraan lokasi Black Abyss sehingga dia bisa memanfaatkan efeknya dengan lebih baik. Jiwa ilahi Black Abyss telah mengalami cedera serius dan pasti sedang menyembuhkan diri pada saat ini. Berbicara secara logis, jika klan Tinta Hitam ingin menyembuhkan luka mereka, bersembunyi di sarang tinta hitam adalah pilihan terbaik, dan Black Abyss, penguasa wilayah, secara alami harus memasuki sarang tinta hitam. Tapi sekarang Twilight King Domain memiliki Yang Kai yang mendatangkan malapetaka di mana-mana, secara khusus menargetkan sarang tinta hitam kelas Lord Wilayah, Black Abyss mungkin tidak berani melakukannya. Jika dia terjebak di dalam sarang tinta hitam yang diserang oleh Yang Kai, itu akan merepotkan.
Oleh karena itu, Yang Kai yakin 80% bahwa Black Abyss tidak ada di sarang tinta hitam manapun. Sangat mungkin bahwa dia bersembunyi di dalam jangkauan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah yang telah dia hancurkan, karena tempat-tempat ini tidak lagi memiliki sarang tinta hitam. Menurut tindakan Yang Kai sebelumnya, dia tidak akan pergi ke tempat-tempat ini, yang sangat aman untuk Black Abyss. Bahkan mungkin dia bersembunyi di wilayahnya sendiri, bersembunyi di tempat yang paling jelas. Beberapa hari kemudian, Yang Kai kembali dari kedalaman alam rahasia. Alam rahasia ini tidak memiliki banyak barang berharga, jadi meskipun dia telah mengumpulkan beberapa herbal, dia tidak menemukan buah roh profound female. Selama waktu ini, Wang Xibo juga telah selesai menyempurnakan alat pelacak. Ketika Yang Kai kembali, dia segera menyerahkan benda seperti kompas kepadanya. Dengan benda ini, kamu dapat merasakan lokasi gelang dalam jarak tertentu. Itu seharusnya menjadi lokasi Black Abyss. Saya mengerti. Yang Kai mengangguk dengan serius. Saudara muda, kamu harus berhati-hati, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Bagaimanapun, itu adalah penguasa wilayah Black Abyss, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, jangan memaksakan diri, Wang Xibo memperingatkan lagi. Yang Kai berkata, jangan khawatir kakak senior, saya masih harus membawa semua orang kembali ke celah, jadi saya tidak akan mengambil risiko apapun. Petik 2. Setelah menyimpan Wang Xibo, Wu Xinghe, dan yang lainnya kembali ke alam semesta kecilnya, Yang Kai meninggalkan alam rahasia, memeriksa bagan alam semesta, dan terbang langsung menuju wilayah jurang hitam. Dia telah memegang kompas di tangannya selama ini dan akan memeriksanya dari waktu ke waktu, tetapi di sepanjang jalan, tidak ada yang terjadi. Setiap kali dia bertemu tim dari klan tinta hitam, mereka akan musnah dalam satu pertukaran. Klan tinta hitam yang dia temui sekarang bahkan tidak memiliki satu pun tuan feodal, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menolak pembantaiannya? Dari kelihatannya, deduksi sebelumnya benar. Semua tuan feodal klan tinta hitam telah bergegas untuk membantu sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah di dekatnya dan sedang menunggunya di dekat sarang tinta hitam. Secara alami, tidak ada jejak pasukan klan tinta hitam di luar. Sepanjang jalan, Yang Kai tiba di wilayah Black Abyss 7 atau 8 hari kemudian. Dia langsung menuju wilayah langsung Black Abyss, karena dia menebak bahwa Black Abyss sedang memainkan semacam trik di bawah lampu, kemungkinan dia bersembunyi di wilayah langsungnya adalah yang tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah fondasinya, jika dia ingin menyembuhkan luka-lukanya, akan lebih mudah baginya untuk tetap di sini tanpa bantuan sarang tinta hitam. Namun, ketika Yang Kai tiba di benua terapung, dia dengan hati-hati memeriksa kompas di tangannya dan menemukan bahwa kompas itu masih tidak bergerak. Black Abyss tidak ada di sini. Yang Kai mengerutkan kening. Yang Kai mempercayai hal-hal yang Wang Xibo disempurnakan, kompas ini bukan semacam artefak yang mendalam. Tidak mungkin harta seorang Grandmaster artefak refiner seperti Wang Xibo tidak berguna. Sekarang tidak ada reaksi dari kompas, satu-satunya kemungkinan adalah Black Abyss tidak ada di sini. Sepertinya dia salah menebak, menyebabkan Yang Kai merasa agak kecewa. Namun, karena dia sudah ada di sini, dia tidak bisa pergi begitu saja dengan tangan kosong. Melirik ke bawah ke benua terapung yang agak rusak, Yang Kai segera memanggil kekuatan vena naganya, dan dengan raungan, berubah menjadi monster besar yang tingginya lebih dari 3000 zang. Klan tinta hitam di benua terapung mengalami masa sulit baru-baru ini. Terakhir kali Yang Kai tiba-tiba muncul di sini, dia tidak hanya menghancurkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah, membunuh banyak master klan tinta hitam, tetapi dia juga menyebabkan benua terapung runtuh dan banyak tokonya dijarah. Awalnya, ada sarang tinta hitam kelas tuan wilayah di sini dengan kekuatan tinta yang sangat kaya, fondasi dan modal kelangsungan hidup klan tinta hitam. Tapi sekarang sarang tinta hitam telah dihancurkan, kekuatan tinta di benua terapung menjadi lebih tipis, dan anggota klan tinta hitam yang terluka tidak dapat pulih. Mudah untuk membayangkan bahwa tidak akan lama sebelum kekuatan tinta yang tersisa di tempat ini habis, pada saat itu, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Tapi sekarang, Sir Black Abyss tidak bisa ditemukan. Awalnya, masih ada beberapa tuan feodal yang tertinggal untuk menjaga tempat ini, tetapi pada saat ini, hampir semuanya telah pergi, tampaknya untuk membantu sarang tinta hitam kelas tuan wilayah lainnya. Seluruh klan tinta hitam di benua terapung dalam keadaan panik, tidak yakin tentang masa depan mereka, meskipun beberapa klan tinta hitam pangkat tinggi telah melangkah maju untuk menyatakan bahwa penguasa wilayah tidak akan meninggalkan mereka dan pasti akan menemukan sarang tinta hitam lain untuk menstabilkan fondasi mereka, itu tidak ada gunanya. Sama seperti banyak kultivator klan tinta hitam di benua terapung yang panik, raungan naga tiba-tiba datang dari langit. Raungan ini, sepertinya agak akrab.
Banyak klan tinta hitam mendongak dan melihat naga emas raksasa dengan panjang beberapa ribu zang bergegas ke arah mereka dari langit. Kenapa dia ada di sini lagi? Tanda tanya. Anggota klan tinta hitam yang masih berada di benua terapung akan menjadi gila, bukankah dikatakan bahwa naga raksasa ini baru saja menargetkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah baru-baru ini? Sarang tinta hitam di sini telah dihancurkan, jadi bagaimana bisa ada di sini? Sebelum mereka bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, naga raksasa itu sudah bergegas turun, dan kemanapun ia lewat, klan tinta hitam menderita banyak korban. Ketika Yang Kai telah berubah menjadi naga raksasa terakhir kali, dia telah bertemu banyak tuan feodal, tetapi kali ini, yang terkuat dari klan tinta hitam yang dia temui hanyalah klan tinta hitam pangkat tinggi. Menghadapi kekuatan naga tertinggi ini, klan tinta hitam telah lama kehilangan keberanian mereka dan melarikan diri, tidak berani menghadapinya secara langsung. Naga raksasa itu tampaknya telah memasuki wilayah yang tidak berpenghuni karena dengan ceroboh menyerbu ke depan, melepaskan napas naganya dan menyebabkan klan tinta hitam melolong dengan sedih. 1 jam kemudian, pada saat Yang Kai pergi, seluruh benua terapung telah benar-benar hancur, berubah menjadi fragmen besar dan kecil yang tersebar ke dalam kehampaan. Karena itu, semakin sulit untuk menghitung jumlah klan tinta hitam yang telah mati, perkiraan kasarnya adalah setidaknya ada 100.000 dari mereka, meskipun tidak ada satupun feodal lord, klan tinta hitam pangkat tinggi dan rendah ini adalah dasar dari klan tinta hitam, dan jika ada terlalu banyak korban, itu akan mempengaruhi status masa depan mereka. Bahkan ada toko-toko yang telah dirampok hingga bersih. Terakhir kali Yang Kai datang ke sini, meskipun dia juga menjarah banyak, dia tidak menjarah terlalu banyak karena kurangnya waktu. Kali ini, dia bertindak tanpa keraguan dan dengan kejam memotong beberapa kilogram daging dari klan tinta hitam. Seluruh benua terapung telah dihancurkan, dan klan tinta hitam di bawah komandonya telah menderita banyak korban, wilayah Black Abyss telah hancur total. Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bahwa ras manusia telah sepenuhnya menghancurkan wilayah penguasa wilayah klan tinta hitam. 5114. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan Black Abyss di sini. Jiwa ilahi Black Abyss telah rusak, jadi jika Yang Kai benar-benar menemukan keberadaannya, dia yakin dia bisa membunuhnya. Tapi kekosongan itu luas dan tak terbatas, Yang Kai tidak tahu di mana menemukan Black Abyss. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa memaksanya. Sudah waktunya untuk kembali ke celah. Tentara klan tinta hitam telah mengepung jalur Yin Yang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai terbang lurus menuju Yin Yang Pass. Dengan bantuan hukum luar angkasa, sosoknya menjadi tidak menentu dan jalannya sangat mulus. Mungkin itu karena mereka telah ditakuti oleh Yang Kai baru-baru ini, jadi dia bahkan tidak bertemu dengan anggota klan tinta hitam yang tersebar dalam perjalanannya. Setengah hari kemudian, tepat ketika Yang Kai hendak meninggalkan wilayah Black Abyss dan memasuki wilayah penguasa wilayah lain, kompas di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit. Meskipun Yang Kai tidak dapat menemukan jejaknya di wilayah Black Abyss, dia masih memiliki harapan bahwa dia akan dapat menemukan jejak Black Abyss dalam perjalanan kembali, jadi dia tidak menyingkirkan kompas yang disempurnakan oleh Wang Shibo dan malah memegangnya di tangannya. Sekarang, benar-benar ada reaksi. Getarannya sangat lemah, tetapi Yang Kai masih merupakan Open Heaven Orde ke-7, dan karena dia menantikannya, dia telah memperhatikan pergerakan kompas, jadi dia segera menyadarinya. Sosoknya tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke bawah dan melihat jarum kompas di tangannya sedikit bergetar, menunjuk ke arah tertentu. Mata Yang Kai langsung berbinar. Fakta bahwa kompas telah bereaksi berarti bahwa kompas tersebut telah merasakan lokasi gelang, yang telah dikenakan Black Abyss di lengan kanannya. Alasan mengapa jarum kompas sedikit bergetar adalah karena jarak di antara mereka masih cukup jauh. Itu mungkin karena dia bisa merasakan jarak antara gelang itu, dia hanya bisa menunjukkan arah umum. Ini sudah cukup, Yang Kai sangat gembira. Dia mengira dia telah melewatkan kesempatan untuk membunuh Black Abyss, tetapi dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Segera menahan auranya, dia mengikuti arah yang ditunjuk jarum. Black Abyss masih belum pulih dari luka-lukanya. Meskipun jiwa ilahinya telah rusak, dia masih seorang penguasa wilayah, jadi tidak mudah untuk menjatuhkannya. Jika Yang Kai bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan serangan diam-diam, dia mungkin bisa menang. Saat Yang Kai mendekat, jarum kompas di tangannya perlahan mulai bergoyang dan akhirnya berhenti. Setengah hari kemudian, di bawah naungan awan tinta hitam, Yang Kai bersembunyi di dalam dan diam-diam mengamati benua terapung di depan. Benua terapung ini tidak kecil, dan tidak diketahui dari dunia semesta mana itu pecah.
Ada banyak benua mengambang seperti itu di seluruh medan perang tinta, terutama di wilayah klan tinta hitam. Banyak tuan feodal dan tuan wilayah suka membangun wilayah mereka sendiri di sini. Wilayah langsung di bawah Black Abyss dibangun di atas benua terapung. Di bawah pengamatan Yang Kai, tidak ada tanda-tanda klan tinta hitam di benua terapung raksasa ini, juga tidak ada tanda-tanda Black Abyss. Bahkan, dia bahkan tidak bisa merasakan auranya. Namun, jarum kompas mengarah ke benua terapung ini, artinya Black Abyss pasti tersembunyi di dalamnya. Setelah mengamati sebentar, Yang Kai masih tidak dapat menemukan jejak Black Abyss, jadi dia mengerutkan kening dan bergegas keluar dari awan tinta hitam menuju benua terapung. Dia tidak tahu di mana Black Abyss bersembunyi, jadi dia hanya bisa menemukannya terlebih dahulu. Menarik aura dan vitalitasnya sebanyak mungkin, Yang Kai mulai bergerak di sekitar benua terapung seperti hantu. Dia awalnya khawatir dia akan mengekspos dirinya sendiri, karena tidak peduli seberapa banyak dia mencoba menyembunyikan auranya, Black Abyss masih bisa mendeteksinya dalam jarak yang begitu dekat. Namun, setelah mencari melalui setengah dari benua terapung, Black Abyss masih tidak menunjukkan reaksi. Yang Kai segera santai. Tampaknya cedera Black Abyss tidak ringan, dan ketika klan tinta hitam terluka parah, tertidur lelap adalah cara tercepat untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dengan kata lain, Black Abyss kemungkinan besar tidur di suatu tempat di benua terapung ini. Ini membuat segalanya lebih mudah baginya. Sayangnya, setelah mencari sebagian besar benua terapung, dia masih tidak dapat menemukan jejak Black Abyss, sampai beberapa saat kemudian, gumpalan Ink Force bocor dan menarik perhatiannya. Karena aktivitas Black Ink Clan di kekosongan ini, Ink Force hampir ada di mana-mana, beberapa bahkan mengembun menjadi awan tinta hitam, jadi Yang Kai tidak terlalu memperhatikan kebocoran Ink Force ini. Hanya setelah memastikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan kekuatan tinta ini, dia dengan hati-hati mengamatinya. Setelah beberapa saat, Yang Kai menyadari bahwa sumber kekuatan tinta ini seharusnya berada di dalam benua terapung, jadi Black Abyss bersembunyi di dalam. Tidak heran dia tidak dapat menemukannya setelah mencari begitu lama. Setelah mengambil keputusan, Yang Kai mengikuti sumber kekuatan tinta dan segera menemukan sebuah gua jauh di bawah tanah. Memegang auranya, Yang Kai terjun ke dalam gua dan turun untuk jarak yang tidak diketahui. Semakin dalam dia pergi, semakin padat kekuatan tinta yang berasal dari tempat tertentu, membuat Yang Kai semakin yakin bahwa penilaiannya benar. Pada satu titik, gua sempit itu tiba-tiba terbuka. Di dalam benua terapung ini, ada wilayah berongga yang sangat besar. Melihat ke atas, Yang Kai tidak bisa membantu menyipitkan matanya. Di dalam benua terapung ini, ada sarang tinta hitam setinggi selusin Zhang, seperti sarang tinta hitam lainnya yang pernah dilihat Yang Kai, seperti kuncup bunga hitam pekat. Saat kuncup bunga ini mengembang dengan lembut, seluruh sarang tinta hitam tampak berdenyut seperti jantung. Sebenarnya ada sarang tinta hitam di sini. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang harus tahu bahwa dia telah menghancurkan sarang tinta hitam Black Abyss, jadi secara logis, semua sarang tinta hitam yang terkait dengannya seharusnya sudah layu, namun masih ada satu di sini. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa sarang tinta hitam ini bukanlah sarang anak dari sarang tinta hitam Black Abyss, juga bukan sarang anak dari sarang tinta hitam kelas tuan wilayah yang Kai telah hancurkan. Ini bahkan bisa menjadi sarang tinta hitam kelas Lord wilayah lainnya. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa bertahan. Namun, melihat skala sarang tinta hitam ini, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sarang tinta hitam tuan feodal. Kemungkinan Black Abyss telah menetaskannya dengan tergesa-gesa untuk menyembuhkan lukanya dan tidak punya waktu untuk mengelolanya dengan benar. Menatap kompas di tangannya, dia melihat jarum itu menunjuk ke sarang tinta hitam. Akhirnya aku menemukanmu. Yang Kai menyingkirkan kompas dan dengan hati-hati memeriksa sarang tinta hitam di depannya. Seluruh sarang tinta hitam telah sepenuhnya disegel, jadi tidak mungkin untuk menyelinap masuk dan membunuhnya tanpa memperingatkan Black Abyss. Namun, bahkan pada jarak sedekat itu, Black Abyss masih tidak merespon, seolah-olah dia tertidur lelap. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, mengulurkan tangannya, dan memanggil Azure Dragon Spear-nya. Pada saat berikutnya, dia dengan marah mendesak kekuatan alam semesta kecilnya. Gagak emas menjerit dan matahari besar melompat keluar, tombak naga Azure menembak ke arah sarang tinta hitam di depan. Pada saat yang sama, hukum luar angkasa diaktifkan, menyapu kekosongan di sekitarnya, tidak memberi Black Abyss kesempatan untuk melarikan diri. Di bawah terik matahari, sarang tinta hitam, yang tingginya selusin Zhang, tiba-tiba runtuh, seolah-olah raungan marah tiba-tiba bergema di ruang bawah tanah ini, bercampur dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu,
Cahaya keemasan melintas di depan mata Yang Kai, dan penghalang pelindung melingkar muncul, menghalangi serangannya. Itu adalah gelang yang telah disempurnakan Wang Xibo. Yang Kai segera sadar. Gelang itu adalah artefak pelindung yang selalu dipakai oleh Black Abyss di lengan kanannya. Meskipun dia sedang tidur nyenyak, saat Yang Kai menembakkan tombaknya, sebagai penguasa wilayah, dia secara naluriah bereaksi terhadap bahaya dan gelang itu segera menunjukkan kekuatan pertahanannya yang tepat. Sebagai pemurni artefak Grandmaster, Wang Xibo secara pribadi telah menyempurnakan artefak pelindung ini, dan itu adalah artefak berharga yang telah ditandai dengan merek spesialnya, jadi kekuatan pertahanannya secara alami tidak lemah. Namun, itu tidak begitu kuat sehingga Yang Kai tidak bisa menembusnya. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini jauh melebihi Orde Ketujuh biasa, belum lagi bahwa Golden Crow Sun Casting adalah manifestasi kemampuan ilahi, jadi kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi atau seni rahasia biasa. Di bawah terik matahari, perisai emas hancur dan tombak Azure Dragon terbang menuju dada Black Abyss. Tiba-tiba terbangun dan menghadapi serangan seperti itu, suasana hati Black Abyss bisa dibayangkan. Dia melepaskan kekuatannya yang kuat dan dengan kejam meninju. Gunung-gunung runtuh dan batu-batu beterbangan kemana-mana. Benua terapung, yang telah mengambang dengan tenang di kehampaan selama bertahun-tahun, tiba-tiba meletus dengan energi kekerasan dan hancur. Kedua sosok itu dikirim terbang, dan ketika mereka terbang di udara, Yang Kai memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat. Serangan marah Black Abyss sebenarnya telah menyebabkan dia tidak dapat menahannya. Beberapa tulang rusuknya telah patah, dan organ-organ dalamnya telah berantakan. Seperti yang dikatakan Wang Xibo, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Berjuang untuk menstabilkan dirinya sendiri, dia mendongak dan melihat bahwa wajah Black Abyss dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, matanya dipenuhi dengan kebingungan, jelas tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gelang di lengan kanannya, yang telah dia kenakan selama ini, sekarang redup dan dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya. Namun, berkat kekuatan pertahanan gelang ini pada saat kritis bahwa Golden Crow Sun Casting Yang Kai diblokir, jika tidak, dia akan dibunuh oleh Yang Kai dalam satu gerakan. Meski begitu, dadanya masih mengeluarkan banyak darah. Ketajaman tombak naga Azure akhirnya melukainya. Hanya dalam waktu singkat, Black Abyss mengerti apa yang telah terjadi. Mendongak, dia melihat wajah orang yang menyergapnya dan segera berteriak, "Ini kamu." Yang Kai memiringkan kepalanya dan meludahkan darah di mulutnya, "Hidupmu benar-benar sulit." Omong-omong, itu semua berkat gelang Wang Xibo yang disempurnakan untuk Black Abyss sehingga dia dapat menemukan Black Abyss, tetapi dia tidak dapat mencapai apapun dengan satu serangan karena gelang yang sama yang telah disempurnakan Wang Xibo. Namun, dia akhirnya menemukan Black Abyss, dan pertempuran ini baru saja dimulai. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Ekspresi Black Abyss agak bingung. Dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Yang Kai menemukannya bersembunyi di benua terapung ini dalam kehampaan yang luas untuk menyembuhkan luka-lukanya. Orang harus tahu bahwa tempat ini adalah tempat yang telah dia tetapkan di ranjang kematiannya, jadi tidak mungkin bagi siapapun untuk membocorkan rahasia ini sebelumnya. Meski begitu, Yang Kai masih bisa secara akurat menemukan tempat persembunyiannya dan melancarkan serangan diam-diam padanya. "Ini benar-benar luar biasa. Apakah begitu sulit untuk menemukanmu?" Yang Kai mencibir, dengan santai menggoyangkan tombaknya, "Bau busuk di tubuhmu begitu kuat sehingga bahkan dari jutaan kilometer jauhnya aku bisa menciumnya, jadi jangan berpikir untuk bersembunyi di manapun. Tidak peduli di mana Anda bersembunyi, saya dapat menemukan Anda dan membunuh Anda." 5115. Wajah Black Abyss tenggelam, "Apakah kamu memiliki kemampuan? Apakah saya memiliki kemampuan atau tidak, Anda akan tahu begitu Anda mencoba." Yang Kai dengan dingin mendengus dan mengarahkan tombaknya ke depan, niat bertarungnya melonjak, "Jadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, apakah kamu membunuhku, atau aku membunuhmu? Tidak ada kemungkinan ketiga. Melarikan diri." Black Abyss tertawa dalam kemarahan, aura penguasa wilayahnya terus meningkat saat kekuatan tinta yang tebal melonjak di sekitar tubuhnya yang besar. Semut biasa berani menantang prestise penguasa wilayah ini. "Anda hanya mencari kematian." Petik 2. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, bahkan ruang itu sendiri mulai terdistorsi, dan ketika amarahnya terus meningkat, tubuhnya yang besar mulai mengembang, menjadi lebih megah. Di depan Black Abyss, sosok mungil Yang Kai seperti semut. Tinju raksasa perlahan mendekat, tampaknya sangat lambat, tetapi menghadapi tinju seperti itu, ekspresi Yang Kai menjadi lebih serius dari sebelumnya, karena dimanapun tinju ini lewat, bahkan ruang itu sendiri mulai runtuh.
Kekuatan penguasa wilayah jelas, dan itu berbeda dari yang dibayangkan Yang Kai. Dengan jiwa ilahinya yang rusak, tampaknya tidak banyak mempengaruhi kekuatan Black Abyss. Ini sangat mengejutkan Yang Kai, tetapi pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Menghadapi serangan kuat Black Abyss, Yang Kai bahkan tidak ragu-ragu saat dia membungkus dirinya dengan cahaya tombak dan menyerang langsung. Angkatan dunia Open Heaven Orde ke-7 mengalir ke Azure Dragon Spear, memberikan perasaan bahwa itu bahkan bisa menghancurkan dunia. Ketika kekuatan kekerasan bertabrakan, Yang Kai hanya merasakan ledakan kekuatan yang luar biasa menyerbu ke arahnya, hampir menyebabkan dia kehilangan cengkeramannya pada tombak di tangannya. Kekuatan ini dengan mudah menghancurkan semua pertahanannya, menyebabkan dia melihat bintang saat dia dikirim terbang. Jika bukan karena subtri pohon dunia yang menekan alam semesta kecil, serangan ini saja akan mengubah dunia alam semesta kecilnya menjadi terbalik. Begitu alam semesta kecil terpengaruh, kekuatan seorang kultivator akan sangat berkurang, dan pada saat itu, dia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Meskipun alam semesta kecil Yang Kai masih kokoh dan stabil, kesenjangan besar dalam kekuatan di antara mereka masih sulit untuk dijembatani. Black Abyss tidak menunjukkan belas kasihan, jelas ingin menangkap Yang Kai dalam satu gerakan. Sosoknya yang besar mengikuti seperti bayangan saat dia melemparkan pukulan lain. Yang Kai mengangkat tombaknya untuk memblokir, tetapi itu terlalu sulit untuk diblokir dan dia dikirim terbang lagi. Boom, boom, boom. Dalam kehampaan, gelombang kejut yang dahsyat mengikuti setiap pukulan Black Abyss. Meskipun Yang Kai berjuang untuk melawan, dia seperti karung pasir, tidak mampu melawan. Hanya dalam beberapa saat, dia berlumuran darah dan dalam keadaan menyedihkan. Black Abyss meninju lagi dan Yang Kai langsung terbang beberapa ratus kilometer jauhnya, hanya berhenti ketika dia menabrak fragmen benua yang mengambang, diam-diam mengambang di udara. Black Abyss berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, melintasi beberapa lusin kilometer dengan setiap langkah, tiba di depan Yang Kai hanya dalam beberapa langkah. Melihat ke bawah ke arahnya, suara menggelegar Black Abyss terdengar, apakah kamu merasa putus asa, semut? Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kamu masih sangat berguna bagi Raja Kerajaan. Awalnya, saya tidak tahu bagaimana menemukan Anda, tetapi karena Anda telah mengantarkan diri Anda ke pintu saya tidak akan sopan. Petik 2. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan untuk meraih Yang Kai. Berhenti membual, Yang Kai tiba-tiba mencibir. Tanpa peringatan apapun, dia berdiri tegak, wajahnya berlumuran darah membuatnya terlihat sangat garang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Aku hanya ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan penguasa wilayah. Saat dia berbicara, Black Abyss telah menangkapnya, telapak tangannya yang raksasa hampir sepenuhnya menangkap Yang Kai, kekuatan tinta yang kaya berubah menjadi segel. Jelas, dia telah menderita kerugian dari hukum luar angkasa Yang Kai sebelumnya dan menjaga agar dia tidak melarikan diri. Ketenangan Yang Kai membuat Black Abyss marah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengerahkan kekuatan di tangannya, menyebabkan suara retak terdengar saat dia mengangkat Yang Kai di depannya dan bertanya, apakah kamu melihat itu? Yang Kai menghela nafas pelan, begitu, tidak banyak. Membual tak tahu malu. Black Abyss menggertakkan giginya dan meraung, sekarang kau ada di tanganku, aku bisa menghancurkanmu kapan saja. Yang Kai menyeringai padanya, dan pada saat berikutnya, kekuatan tak terlihat berubah menjadi lonjakan tajam dan dengan kejam menabrak pikiran Black Abyss. Terperangkap lengah, Black Abyss merasa seolah-olah pikirannya telah ditusuk oleh jarum, dan rasa sakit yang hebat menyapu seluruh tubuhnya, menyebabkan dia gemetar tak terkendali saat dia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Yang Kai, yang telah diangkat di depannya, tiba-tiba menusukkan tombaknya ke mata kirinya. Tombak Azure Dragon yang tajam menembus salah satu matanya, menyebabkan kekuatan tinta tebal dan darah tinta menyembur keluar dari mata dan memercik ke seluruh wajahnya. Raungan Black Abyss menjadi lebih menyedihkan saat dia terhuyung mundur. Merasakan rasa sakit, Black Abyss mengepalkan tinjunya, sepertinya ingin menghancurkan Yang Kai sampai mati, tetapi bagaimana Yang Kai bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Dengan auman naga, dia berubah menjadi monster besar dan dengan mudah melepaskan diri dari tangan Black Abyss, ekor naga raksasanya menyapu tubuh Black Abyss. Dalam sekejap, Black Abyss terbang keluar seperti anak panah. Setelah terbang untuk jarak yang tidak diketahui, Black Abyss nyaris tidak berhasil menstabilkan dirinya sendiri, satu tangan menutupi rongga matanya yang terluka, ekspresinya garang dan menakutkan saat darah tinta keluar dari celah di antara jari-jarinya. Yang Kai telah kembali ke bentuk manusianya dan memegang tombak naga Azure saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Meskipun dia masih dalam keadaan menyesal,
auranya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan, malah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia mendekat, Black Abyss mau tidak mau mundur beberapa langkah, matanya yang tersisa dipenuhi ketakutan. Yang Kai berkata dengan ringan, apakah Anda pikir Anda dapat mengintimidasi saya hanya dengan menunjukkan kekuatan yang cukup? Semakin Anda bertindak seperti ini, semakin menunjukkan bahwa Anda bersalah. Apakah sangat sulit bagi Anda untuk sepenuhnya pulih dari kerusakan pada jiwa ilahi Anda? Titik. Tuan Black Abyss, kamu sudah tahu. Black Abyss menggertakkan giginya dan meraung. Yang Kai mendengus, omong kosong, jika saya tidak memiliki hal seperti itu untuk diandalkan, apakah saya akan datang untuk menemukan Anda? Black Abyss, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini, serahkan hidupmu. Mengatakan demikian, dia mengangkat tombaknya dan menghilang seperti hantu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di depan Black Abyss, Azure Dragon Spear menembak ke arah matanya yang lain. Black Abyss menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru meninju, ingin memblokir Yang Kai. Namun, pada saat ini, Yang Kai sekali lagi mengaktifkan kekuatan jiwa ilahinya dan mengirim serangan tak terlihat ke dalam pikirannya. Black Abyss tiba-tiba meraung, merasa seolah-olah seseorang telah memotong kepalanya, menyebabkan dia gemetar kesakitan. Seperti yang dikatakan Yang Kai, kerusakan pada jiwa ilahi seseorang tidak begitu mudah disembuhkan. Dalam pertempuran kehendak di ruang aneh itu, jiwa ilahi Black Abyss telah rusak parah, dan sekarang ini adalah kelemahannya, sesuatu yang bisa dieksploitasi oleh Yang Kai. Jika dia berada di puncaknya, Yang Kai secara alami tidak akan bisa menyerang jiwa ilahinya dengan mudah, tetapi dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk melawan kekuatan jiwa ilahi Yang Kai. Jiwa ilahinya, yang sudah terluka parah, sekali lagi diserang, menyebabkan pukulan Black Abyss menjadi lemah dan tidak berdaya. Yang Kai dengan mudah memblokirnya, tombaknya menekan ke depan. Pada saat kritis ini, Black Abyss tiba-tiba memiringkan kepalanya untuk menghindari tusukan Yang Kai ke arah matanya. Meskipun ada lubang berdarah di kepalanya, itu bukan masalah besar. Ketika Yang Kai mengeluarkan tombaknya dan menusuk lagi, Black Abyss melambaikan tangannya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyapunya sebelum dengan cepat berbalik dan melarikan diri ke kejauhan. Dia benar-benar melarikan diri begitu saja. Kelemahan jiwa ilahinya telah digenggam dengan kuat oleh Yang Kai, dan pada saat ini, tidak mungkin baginya untuk melawan Yang Kai. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Karena Black Abyss tidak ingin mati, dia hanya bisa lari. Melihat punggungnya, mata Yang Kai diturunkan, tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, Black Abyss, menyerah. Mengatakan demikian, dia mengaktifkan hukum luar angkasa dan menyegel kekosongan. Black Abyss, yang melarikan diri di depannya, tiba-tiba membeku seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa, tetapi segera, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya dan melepaskan diri dari belenggu kehampaan. Yang Kai sedikit mengernyit, situasi ini cukup mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya seseorang dengan mudah melepaskan diri dari belenggu luar angkasanya. Namun, Black Abyss bagaimanapun juga adalah penguasa wilayah, jadi tidak aneh baginya untuk bisa mencapai ini. Dikombinasikan dengan penampilan Black Abyss barusan, dia masih mampu menunjukkan kekuatan seorang penguasa wilayah, tapi tentu saja, itu hanya jika jiwa ilahinya tidak diserang. Begitu jiwa ilahinya diserang lagi, kekuatan yang bisa dia tunjukkan akan sangat berkurang. Yang Kai awalnya berencana untuk mengakhiri pertempuran ini dengan cepat, tetapi sekarang sepertinya dia harus berhati-hati untuk tidak memaksa Black Abyss bertindak seperti anjing yang melompati tembok dan menggigit balik. Yang Kai masih ingat saat dia bergabung dengan Bai Yi untuk menghadapi Cha Xingwen yang terluka parah dan hampir terbunuh olehnya. Berpikir demikian, Yang Kai segera mengejarnya dan berteriak, Black Abyss, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat dia berteriak, dia dengan kejam menusukkan tombaknya ke depan sambil secara bersamaan mengaktifkan hukum luar angkasa untuk menghalangi aksi Black Abyss. Merasakan bahaya di belakangnya, Black Abyss segera berbalik dan meraung sambil meninju. Yang Kai sudah siap untuk ini, jadi dia menggunakan trik yang sama lagi dan mengirimkan serangan Divine Soul, segera menyebabkan sosok Black Abyss bergoyang dan kekuatan pukulannya menurun drastis. Pada saat yang sama ketika Yang Kai menerima pukulan ini, tombaknya menusuk ke sisi perut Black Abyss, dan di bawah stimulasi kekuatan dunia, sebuah lubang muncul di pinggangnya. Kali ini, kedua belah pihak terluka parah. Melihat Yang Kai dikirim terbang, Black Abyss berbalik dan melarikan diri. Tapi segera, Yang Kai menyusul lagi, adegan yang sama dari sebelum muncul lagi. Kurang dari setengah tahun yang lalu, Yang Kai telah dikejar oleh Black Abyss ke titik di mana tidak ada jalan keluar, dan kekuatan dunia semesta kecilnya hampir mengering. Tetapi setelah setengah tahun, situasinya benar-benar terbalik. Peran pemburu dan mangsa telah tertukar.
Dia sudah lama mengalami kedalaman hukum luar angkasa Yang Kai. Bukannya Black Abyss tidak tahu dia tidak bisa melarikan diri dari pengejaran Yang Kai, tetapi dia masih memiliki harapan bahwa setiap kali Yang Kai menyerangnya, dia juga akan terluka. Dia berharap bahwa dalam situasi di mana mereka berdua bertukar pukulan, Yang Kai tidak akan bisa bertahan lebih lama dari yang dia bisa, membiarkannya melarikan diri. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Yang Kai sengaja menciptakan situasi ini. Menghadapi serangan balik berulang Black Abyss, Yang Kai tidak sepenuhnya tidak berdaya. Ada beberapa kali ketika dia benar-benar bisa menghindar, tetapi dia masih memilih untuk bertukar luka dengan lawannya.